Zakat mal diperuntukkan hanya untuk 8 golongan. Tidak bisa keluar dari 8 ini. Sementara sedekah bebas dikasih kepada siapapun. Yang pertama fakir. Fakir adalah orang yang tidak tahu mau makan apa hari itu, apalagi besok. Di Indonesia biasa digabung fakir miskin, sebenarnya berbeda. Yang kedua miskin. Miskin ini adalah kategorinya orang yang punya pendapatan tapi pas-pasan atau bahkan kurang. Masuk dalamnya adalah pegawai. Misal gaji dia 2 juta, kebutuhan rumahnya 2,5 juta. Atau 2 juta misalnya. Pas-pasan selalu tiap bulan habis, ngepres. Maka orang ini berhak terima zakat walaupun punya kerjaan, walaupun punya ijazah. Ini kategori miskin. Kemudian yang ketiga adalah mu'allaf. Mu'allaf adalah orang-orang yang masuk Islam tetapi memang belum pernah terpandu kepada ajaran Islam. Jadi walaupun dia sudah 5 tahun masuk Islam, tapi dia tidak pernah ada yang pandu Islam, tidak pernah dapat informasi tentang Islam. Hanya misalnya dia suka saja Islam lalu dia syahadat, dia tidak punya fasilitas, tinggal di suatu tempat yang terpencil misalnya, maka tetap dihitung mu'allaf tuh. Dan tidak dihitung mu'allaf sebaliknya kalau ada orang yang sudah baca Quran, sudah tahu Islam seperti para pendeta dan pastor, kemudian mereka betul-betul masuk Islam dengan keyakinan dan begitu pindah ke Islam, dia bisa menjadi ustadz karena dia sudah hafal Al-Quran banyak, dia sudah banyak hafal hadis Nabi, sudah tahu sejarah-sejarah. Kemarin di acara tablik akbar kita di Senayan, waktu saya sama Dr. Bilal Pips dipartnerkan dan judulnya Why Islam yang Masya Allah hadir sekian ribu orang, maka saya sempat tidak sengaja mengatakan kepada panitia, coba iklanin siapapun yang mau syahadat, siapa tahu ada di sini yang hadir non muslim. Subhanallah, panitia sempat angkat suarai dan ternyata betul ada non muslim. Dan ada satu non muslim yang syahadat di tangan saya kemarin itu pada saat jamaah sudah bubar. Dan saya tanya dia, kenapa dia mau masuk Islam? Ternyata dia sudah faham Islam luar biasa orang ini. Dia udah sering dengar ceramah saya. Dia udah sering membaca sejarah-sejarah Rasulullah SAW. Dia tahu siapa itu sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Dia udah sering baca Al-Quran, sudah mulai menghafal beberapa ayatnya. Tapi masih belum syahadat. Jadi dia kalau masuk Islam, itu bukan seperti orang awam lagi. Dan dia betul-betul mau masuk Islam karena hatinya. Maka begitu dia syahadat, sudah tidak dihitung mu'allaf orang ini. Mu'allaf itu orang yang hatinya masih bimbang, bisa saja pindah setiap saat. Yang keempat, amil zakat. Lembaga zakat kah, individu kah, dia punya hak mengambil dari zakat itu. Tapi tentu maksimal 1/8. Jadi kalau misalnya antum buka lembaga seperti Badan Zakat, apalah namanya sekarang, banyak lembaga-lembaga LSM sosial yang mengumpulkan zakat-zakat masyarakat atau individu mengumpulkan zakat-zakat, maka dia boleh mengambil sebagai amil zakat maksimal 1/8 untuk bayar pegawainya, bayar listrik kantor dan seterusnya, itu dibolehkan. Itu yang keempat, amil zakatnya. Yang kelima adalah orang yang terputus jalan atau ibnu sabil. Yang keenam, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu sabil ini tentu kalau ada orang musafir dari Surabaya ke Jakarta, mungkin dirampok tengah jalan, kehilangan semua bekalnya, dompetnya hilang, KTP-nya hilang, semua hilang, mau balik nggak ada duit. Ini semua boleh. Masuk dalam ibnu sabil adalah orang-orang yang kehilangan sama sekali apa yang dia miliki, kemudian dia pindah kota. Hijrah, ingin mulai mencari kerja, misalnya datang ke Jakarta mengadu nasib, dia ingin mencari rezeki, maka dia termasuk ibnu sabil. Yang keberapa itu? Hah? Ada yang 4, ada yang 6, yang mana nih? Tadi yang keberapa nih terakhir? Yang kelima. Baru nanti yang keenam nih. Ini sudah makan belum tadi? Puasa kali tadi, Masya Allah. Sekarang baru yang keenam, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk perang. Istilah dalam hadis fisabilillah. Di sini ulama berbeda pendapat, tapi yang paling kuat adalah jihad di jalan Allah. Ada sebagian kecil ulama tapi pendapatnya marjuh itu dinomor duakan, yang mengatakan makna fisabilillah adalah semua kegiatan di jalan Allah, termasuk bangun masjid, termasuk bangun rumah anak yatim, cetak Al-Quran,
cetak buku-buku agama, masuk di dalamnya. Tapi ini pendapat yang dinomor duakan oleh para ulama, karena makna yang paling kuat fisabilillah adalah jihad di jalan Allah. Jadi antum boleh kumpulin zakat untuk bantu Palestina, bantu Syria, itu dari zakat mal, dari zakat mal, gitu kan? Itu dibolehkan. Kemudian yang keberapa? Yang ketujuh. Siapa yang ketujuh nih? Ada yang tahu nggak? Hah? Apa? Orang terlilit utang. Ahsant. Gharim. Orang terlilit utang boleh menerima zakat. Walaupun tadinya dia miliarder, tiba-tiba bangkrut. Ada saudara antum pernah usaha, ternyata terlilit utang, bangkrut, dijual, disita semua usahanya. Sekarang tidak punya apa-apa, boleh terima zakat. Yang kedelapan, siapa yang tahu? Hah? Jangan takut bicara, nggak apa-apa. Siapa yang tahu? Hah? Fakir, miskin, sudah dua. Siapa tadi yang ketiga? Mu'allaf. Terus amil zakat. Terus ibnu sabil. Terus jihad. Terus terlilit utang. Yang kedelapan? Hah? Pembebasan budak. Yang kedelapan, pembebasan budak. Musafir nggak dapat. Enak benar musafir dapat zakat. Kalau gitu setiap safar dia bisa nagih orang tuh, saya musafir kasih zakat. Pembebasan budak. Jadi ini 8 golongan yang bisa menerima zakat.